Halo teman-teman, kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya ketika mengambil Nosei Kasei Someisho. Nah, ini diperlukan untuk pemberkasan, memperpanjang visa. Karena saya ingin memperpanjang visa saya, jadi saya datang ke Syakuso atau kantor kota untuk mengambil dokumen Nosei Kasei. Nah, sesampai saya di kantor kota, saya harus mengambil nomor antrian terlebih dahulu. Nah, di sini saya agak lama ngambil nomor antriannya karena saya bingung mau ambil nomor antrian yang mana karena menu-menunya sangat banyak. Nah, saya ambil yang ini. Nah, setelah itu nomor saya dipanggil. Ketika saya pergi ke Madoguchi-nya dan menjelaskan bahwa saya ingin ambil Nosei Kasei Someisho, ternyata dijelaskan sama petugas yang di sini saya itu salah Madoguchi atau salah tempat. Nah, dia itu sangat baik, jadi dia yang menuntun saya pergi ke Madoguchi yang benar. Nah, meskipun bahasa Jepang saya sangat tidak beraturan, tapi petugas-petugas di sini itu sangat ramah, membantu saya dan pelayanannya itu sangat baik. Nah, ternyata Madoguchi yang benar itu di sebelah sini. Nah, di sini untuk pengambilan antriannya, jadi beda dengan yang sebelumnya. Di sini dia juga yang membantu saya mengambil nomor antrian, dan dia juga yang membantu saya menjelaskan ke petugas yang ada di situ bahwa saya ingin mengambil dokumen Nosei Kasei. Nah, dari petugas yang ada di sini, dia memberikan saya formulir untuk diisi, seperti data-data diri saya, nama, alamat tempat tinggal saya, tanggal lahir saya maksudnya, dan nomor telepon saya. Nah, dia juga tanya kalau mau ambil Nosei Kasei tahun berapa. Nah, saya pilih yang terbaru itu tahun Reiwa 6 atau tahun 2024. Nah, di sini saya menjelaskan kalau saya itu sekarang tinggalnya di kota yang lain, bukan di kota ini. Tapi dia bertanya juga kalau kapan saya pindah ke situ. Nah, karena saya pindah di tahun ini, di tahun 2024, dan tahun 2023 kemarin saya masih tinggal di kota ini, jadi tidak masalah, tidak apa-apa ambil di sini. Nah, dia juga tanya saya ingin mengambil berapa lembar. Saya bilang hanya satu lembar. Nah, di sini juga dia tanya untuk apa saya ambil Nosei Kasei-nya. Nah, di sini saya jelaskan saya ingin kosin atau update visa saya. Nah, di sini juga dia juga bilang kalau misalnya saya ingat bisa tuliskan alamat saya ketika tinggal di kota Urayasu dan alamat saya ketika di Ichikawa. Nah, di sini dia juga menjelaskan tidak masalah kalau saya ingin menulisnya dalam huruf romaji. Nah, di sini dia juga bilang tidak masalah kalau saya tulisnya di sini saja. Nah, karena saya sudah agak sedikit lupa alamat saya sebelumnya, jadi saya harus buka file dulu. Nah, di sini saya juga kemampuan menulis bahasa Jepang itu masih belum terlatih, jadi masih agak susah kalau menulis kanji. Jadi ada beberapa kanji yang saya tulis itu pakai hiragana. Karena kalau mau tulis kanjinya itu takutnya malah belepotan dan makin gak jelas tulisannya.
Saya juga masih agak lupa alamat saya yang baru, jadi saya harus membuka lagi file saya. Nah, untuk menulis tanggal lahir, di sini ada pilihan kalau kita ingin pakai kalender barat atau kalender Jepang. Kalau pakai kalender Jepang, kita harus tahu penamaannya. Misalnya kalau tahun 2024 itu termasuk Reiwa 6. Nah, untuk memudahkan penulisan data diri, saya memilih pakai yang kalender barat. Jadi, pakai tahun yang biasa. Seperti kalau mau tulis 2024, jadi tulisnya 2024 kalau pakai kalender barat. Tapi kalau pakai kalender Jepang itu tulisnya Reiwa 6. Nah, setelah selesai diisi, saya memberikannya ke petugas, kemudian disuruh untuk menunggu. Dan disuruh ambil lagi antrian, padahal tadi sudah ambil antrian. Karena ini sudah dilayani oleh orang lain, jadi dia mengira saya belum ambil nomor antrian. Padahal sudah. Nah, di sini saya juga diminta data diri seperti KTP atau Saryukado untuk memastikan data diri yang saya tulis sudah sesuai dengan yang ada di kartu penduduk saya atau di Saryucard saya. Nah, saya ternyata lupa tulis nomor telepon saya. Nah, di sini saya agak bingung tulisnya mulai dari mana. Jadi diarahkan lagi. Ternyata 070-nya itu tulisnya di atas. Nah, di sini saya disuruh untuk menunggu sebentar. Nanti akan dipanggil lagi. Ya, ternyata sangat mudah ya guys untuk mengurus Nozei Kasei Somisho ini. Tinggal isi data sedikit, kemudian tinggal tunggu. Nah, ini nomor saya sudah dipanggil lagi, jadi kira-kira mungkin nggak sampai 10 menit saya menunggu. Sangat cepat sih prosesnya. Ini disuruh kakunin nama dan alamat saya apakah sudah benar. Nah, di sini saya pakai alamat sebelumnya. Yang diisi ke Nozei Somisho saya itu yang alamat saya di tahun lalu. Nah, saya tanya apakah tidak pakai alamat saya yang sekarang. Katanya tidak apa-apa pakai ini karena saya baru pindah tahun ini ke alamat yang baru. Jadi tidak masalah pakai alamat saya yang sebelumnya. Nah, kemudian dijelaskan juga tentang Kasei Somisho saya itu tidak dikeluarkan, hanya Nozei Somisho saja. Nah, karena penjelasannya sangat rumit, bahasanya juga sangat rumit, saya agak sedikit kurang mengerti, jadi saya pakai Google Translate. Agak malu sih, tapi ya nggak apa-apa sih daripada nggak mengerti kan. Jadi mereka juga paham kalau kita itu tidak terlalu mengerti bahasa mereka. Jadi mereka juga sangat ramah dan juga sangat membantu. Sangat kooperatif. Visa, Nah, di sini saya ditanya
apakah ini untuk nyukang, untuk pemberkasan di imigrasi? Saya bilang iya, katanya iya, berarti nggak apa-apa, ini karena pajak saya nol, pajak penduduk saya nol, jadi Kasei Somisho saya nggak keluar, hanya Nosei Somisho saja. Nah, saya pun tanya lagi, memastikan apakah saya harus membayar sesuatu, harus membayar atau tidak perlu membayar sama sekali. Soalnya teman saya sebelumnya mengambil harus bayar sekitar 6 mang atau sekitar 6 jutaan. Saya pikir, kok saya nggak bayar? Bingung. Nah, tapi dijelaskan bahwa ini saya pajaknya nol. Jadi yang harus saya bayar itu hanya biaya berkasnya sekitar 300 yen. Nah, nanti saya akan buatkan video kenapa pajak penduduk saya atau surat keterangan pajak saya itu bisa gratis.